Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, please reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, student. How are you today? Fine, alhamdulillah. Who is absent today? Siapa yang masuk hari ini? Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan dan upaya pelestariannya. Sebelum kita mulai, mari kita tonton video berikut ini bersama-sama yuk. Kita, manusia, baru muncul di bumi 200.000 tahun lalu. Ya, baru muncul. Bandingkan saja dengan umur bumi, apalagi alam semesta. Jika umur bumi diumpamakan 1 kali 24 jam, manusia mungkin baru muncul sekitar kurang 4 detik sebelum hari berganti. Masih sangat muda, bukan? Meski demikian, manusia berhasil menaklukkan bumi dalam waktu relatif yang singkat. Dari asalnya di Afrika, manusia telah menyebar ke seluruh penjuru bumi, menemukan aneka teknologi, membangun gedung-gedung tinggi, dan melahirkan peradaban-peradaban. Sekarang, apa jadinya jika suatu hari seluruh populasi manusia yang hidup di bumi tiba-tiba lenyap? Apa yang akan terjadi pada alam dan peradaban yang mendadak kita tinggalkan? Pertama-tama, ayo kita lihat efeknya dalam lingkup kecil. Misalnya pada bangunan dan infrastruktur yang ada di sekitar kita. Faktanya, bangunan zaman sekarang sesungguhnya jauh lebih rapuh dibandingkan bangunan zaman dulu yang rata-rata dibangun dengan bebatuan utuh. Dalam waktu beberapa bulan, rumah kita misalnya mungkin masih akan tampak sama. Namun tanpa penggunaan dan perawatan yang rutin, rumah kita akan mulai hancur bukan karena bencana alam, monster jahat, atau siapa tahu serangan alien dari luar angkasa, tapi justru karena unsur paling penting bagi kehidupan di bumi, yaitu air. 71% permukaan bumi kita diliputi air. Dalam wujud gas, air membuat udara menjadi lembab. Karena udara yang lembab, pelan-pelan kayu akan lapuk, besi akan menjadi berkarat, kemudian tembok mulai dihinggapi aneka organisme perintis seperti jamur dan lumut. Aneka tumbuhan liar juga akan menumbuhi retakan-retakan hingga suatu hari akar-akar mereka akhirnya meruntuhkan struktur bangunan. Dalam bentuk cair, air hujan biasanya dialirkan melalui kanal dan selokan supaya tidak membanjiri kota. Namun tanpa perawatan manusia, saluran air lama-lama akan berhenti berfungsi. Padahal kebanyakan kota zaman sekarang tidak punya cukup pohon sebagai penyerap air. Dalam beberapa tahun, kota-kota akan digenangi air yang akan jadi sumber kehidupan banyak tanaman dan hewan di kemudian hari. Dalam 500 tahun, tempat-tempat yang kita kenal sekarang akan kembali seperti kondisi semula sebelum dibangun oleh manusia. Para peneliti tidak sekedar berasumsi. Bukti nyatanya bisa kita lihat hari ini di distrik Chernobyl yang mendadak ditinggalkan seluruh penduduknya akibat bencana radiasi nuklir. Hanya dalam waktu 20 tahun, 70% wilayah distrik Chernobyl telah berubah menjadi hutan yang dihuni satwa-satwa liar setempat. Nah, kita sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam lingkup sempit. Sekarang, ayo kita berpindah ke lingkup yang lebih luas. Sejak revolusi industri sampai sekarang, kita telah menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran. Dari bahan yang sama, kita juga menciptakan plastik. Namun tanpa disadari, kita telah merusak siklus karbon yang telah bertahan jutaan tahun dengan meningkatkan kadar karbon di atmosfer. Hal ini mengakibatkan efek rumah kaca dan naiknya suhu bumi. Namun saat manusia lenyap, tidak akan ada lagi yang menggunakan bahan bakar fosil. Dalam waktu 3 bulan, polusi udara akan mulai menghilang. Dalam 1 tahun, karbon di udara pelan-pelan akan kembali seimbang karena proses fotosintesis tumbuhan. Setelah 200 tahun, lautan dan tumbuh-tumbuhan akan menghilangkan kelebihan karbon di udara secara menyeluruh. Manusia setidaknya butuh 200.000 tahun untuk membangun peradaban seperti sekarang. Namun saat manusia lenyap, bumi hanya akan membutuhkan waktu kurang dari 30.000 tahun untuk menyingkirkan nyaris seluruh sisa peradaban kita.
Mungkin kecuali plastik yang masih akan meracuni bumi hingga sekitar 100.000 tahun lagi. Kalau begitu, apakah manusia sebaiknya tetap ada di bumi? Apakah bumi tetap lestari? Atau justru akan hancur? Tentukan pilihan kalian dengan mengklik opsi yang tersedia di kanan atas layar video ini. Kami akan membuat video lanjutan berdasarkan pilihan terbanyak kalian. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sudah selesai ya videonya. Kira-kira dari video tersebut apa sih yang kalian tangkap? Betul sekali, video tadi adalah video yang menjelaskan atau memberi gambaran kita tentang perubahan lingkungan. Kira-kira kenapa ya lingkungan kita bisa berubah? Ada yang tahu? Jadi lingkungan itu bisa berubah karena lingkungan sudah tidak seimbang, di mana daya lenting dan daya dukung lingkungan itu sudah tidak saling berkesinambungan. Nah, apa sih daya lenting dan daya dukung lingkungan itu? Jadi, daya lenting adalah kemampuan suatu lingkungan untuk dapat kembali ke keadaan semula, ke keadaan seimbang gitu. Sedangkan daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu lingkungan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut gitu. Nah, perubahan lingkungan yang melampaui batas itu dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, kerusakan pada lingkungan itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, ada faktor yang disebabkan oleh manusia dan yang disebabkan oleh alam. Yang pertama adalah faktor yang disebabkan oleh manusia. Jadi, semakin banyak manusia yang ada di bumi ini, maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lain-lain. Nah, setelah kebutuhan mereka terpenuhi, itu akan menghasilkan suatu sisa. Nah, sisa itu disebut dengan limbah. Nah, limbah tersebut nantinya akan dibuang oleh si manusia tersebut. Kenapa dibuang? Karena sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, proses pembuangan yang tidak sesuai ini nantinya yang akan menyebabkan yang namanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia, contohnya itu seperti penebangan pohon sembarangan, penggunaan pestisida yang berlebihan, atau asap kendaraan bermotor. Nah, yang berikutnya, yang kedua, ada faktor yang disebabkan oleh alam. Nah, ini biasanya seperti bencana alam, longsor, tsunami, gunung meletus. Dari kedua faktor tersebut, itulah yang membuat lingkungan kita mengalami perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, apa sih pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya benda asing, masuknya sesuatu yang asing ke dalam lingkungan itu yang menyebabkan lingkungan itu mengalami penurunan kualitas. Seperti biasanya kan kita lihat yang asalnya pohon-pohon kita lihat segar, tumbuh tinggi, itu tiba-tiba berubah menjadi gersang dan tandus. Nah, semua yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu disebut dengan polutan. Itu dikatakan polutan apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kehadirannya itu merugikan makhluk hidup. Yang kedua, jumlahnya melebihi batas normal. Dan yang ketiga itu berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat.
bahan yang mencemari lingkungan itu adalah limbah. Sifat limbah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama limbah organik dan yang kedua adalah limbah anorganik. Pencemaran menurut tempat terjadinya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pencemaran udara, yang kedua ada pencemaran air, yang ketiga ada pencemaran tanah, dan yang keempat ada pencemaran suara. Tanpa kita sadari, setiap hari kita menyumbang sampah berupa seperti sampah plastik atau sampah botol, yang dimana sampah tersebut itu sulit untuk terurai, bisa sampai 100 sampai 1000 tahun lamanya untuk menguraikan sampah tersebut. Jadi bagaimana caranya kita mengurangi pencemaran tersebut? Kira-kira bagaimana? Jadi kita harus menerapkan etika kepada lingkungan, karena manusia, makhluk hidup dan lingkungan itu saling membutuhkan, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita untuk saling menjaga dan menyayangi lingkungan kita tidak tercemar dan dapat kita tinggali dengan aman dan nyaman. Bagaimana bisa kok mengurangi limbah untuk menjaga lingkungan kita dari pencemaran? Caranya ada 6 R. Yang pertama, ada yang tahu? Kira-kira apa saja? Ya, yang pertama ada reuse, yang kedua ada reduce, kemudian ada recycle, lalu replace, lalu repair, dan yang terakhir adalah refill. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pembelajaran yang kita pelajari hari ini dipelajari kembali di rumah agar semakin paham, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Let's close today lesson with reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga lingkungan, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Save Earth and see you.